Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mulai saat ini dan seterusnya kita akan membaca kitab Fathul Qarib Al-Mujib karangan Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kitab ini adalah syarah daripada kitab At-Taqrib karangan Abi Syuja'. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah birahmatihi wa ridwanihi amin. Qala, berkata asy-syaikhu, siapa syekh, al-imam, imam, al-alim yang sangat alim, al-allamah yang sangat alim. Jadi antara alim dan allamah ini, allamah adalah sigat, dia adalah bentuk yang sangat daripada kata alim. Jadi kalau allamah ini yang sangat alim. Siapa beliau? Syamsuddin, namanya Syamsuddin Abu Abdillah, ini kunyah beliau. Namanya siapa? Muhammad Ibnu Qasim, namanya Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i, dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Taghammada, semoga meliputi, hu kepadanya, kepada Imam Muhammad bin Qasim, Allahu, siapa Allah, birahmatihi, dengan rahmatnya, wa ridwanihi, dan keridhaannya, amin amin Allahumma amin. Jadi pengarang kitab ini adalah Al-Imam Muhammad bin Qasim. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Syamsuddin ini adalah nama laqabnya. Alhamdulillah tabarukan bi fatihatil kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, tabarukan, karena mencari keberkahan, bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab. Fatihatul kitab ini surat Al-Fatihah. Li'annaha, karena alhamdulillah itu ibtida'u, karena alhamdulillah itu ibtida' adalah permulaan, kullu amrin dzibal, kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang mempunyai yang penting, dzibalin, yang penting. Jadi kita disunnahkan membaca alhamdulillah karena kita mengikuti daripada Fatihah, dan alhamdulillah itu kita baca setiap kita memulai sesuatu yang penting. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan dia, alhamdulillah, itu adalah penutup setiap doa yang mujab, yang istijabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab, dan alhamdulillah adalah akhir dari doa-doanya para mukmin di surga, daris thawab, rumah atau tempat kita diberikan pahala. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid din ala wafqi muradihi. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah, an waffaqa, yang telah kepada akan memberikan kesesuaian, taufik, pertolongan, man, kepada orang, arada, yang berkehendak, siapa man, min ibadihi, dari hamba-hambanya, littafaqquh, untuk tafaqquh, fid din, dalam agama, ala wafqi, menurut muradihi, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini musannif daripada kitab ini, kitab Fathul Qarib, pertama menjelaskan tentang pentingnya kita membaca alhamdulillah
karena dengan kita membaca alhamdulillah itu kita mengikuti sunnahnya daripada kitab Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, karena terdapat lafaz alhamdulillah di sana. Kemudian juga dia adalah sesuatu yang harus kita mulai karena dia adalah sesuatu yang penting. Setiap sesuatu yang penting harus dimulai dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga khatimatu kulli du'ain mujab. Dia adalah akhir dari setiap doa yang diijabah. Maka kita sering ketika orang berdoa mengatakan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir daripada doa kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga alhamdulillah adalah akhiru da'wal mu'minin fil jannah, adalah akhir daripada doa orang-orang mukminin di surga. Surga itulah daris thawab. Jadi sebutan lain dari jannah, daris thawab, rumahnya orang-orang yang mempunyai atau diberikan pahala. Jadi doanya orang-orang mukmin nanti di surga, di antara akhir dari doa-doa mereka adalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan ahli surga. Amin. Allahumma amin. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah, an waffaqa, kepada akan memberikan taufik. Taufik itu pertolongan. Kepada man arada min ibadihi. Man arada, pan kepada orang, arada yang berkehendak, min ibadihi dari hamba-hambanya, lit tafaqquhi, untuk tafaqquh fid din, dalam agama, ala wafqi muradihi, atas sesuai kehendaknya Allah. Jadi dalam hadis setelahnya disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Jadi kita bersyukur apabila dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bisa tafaqquh fid din, karena itu adalah termasuk taufik, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur, memuji kepada Allah, karena tidak semua orang kemudian diberikan oleh Allah kesempatan untuk tafaqquh fid din. Dan disebutkan di sini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah yang menghendaki orang untuk dia menjadi baik, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Wa usalli, dan saya membaca salawat, wa usallim, dan membaca salam, ala afdali, atas paling utamanya, khalqihi, makhluknya Allah. Siapa rupanya? Muhammadin, Nabi Muhammad, sayyidil mursalin, beliau adalah tuannya para utusan. Al-Qail, beliau yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillah, yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan Allah, bihi, kepada man, khairan, akan kebaikan, yufaqihu, maka dia akan diberikan pemahaman, fiddin, dalam masalah agama. Jadi kita juga bersalawat dan mengucapkan salam kepada afdal khalqihi. Nabi Muhammad adalah paling utamanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwasanya kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka tidak akan Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya ini. Dan beliau adalah Sayyid al-Mursalin, tuan daripada para utusan, para nabi. Wa ala alihi, dan selawat dan salam itu semoga juga atas alihi, keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin, muddah semasa zikri, ingatnya, dzakirin, orang-orang yang mengingat Allah, wa sahwi, dan lupanya, al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi. Jadi sahabat-sahabat beliau adalah
orang-orang Islam yang kemudian hidup di zaman Nabi pernah melihat Nabi dan dalam keadaan iman. Syaratnya harus beriman. Tidak dikatakan sahabat apabila dia melihat Nabi tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Muddata dzikri dzakirin, muddata sebanyak begitu, dzikri dzakirin, zikirnya orang-orang yang ingat, wasahwil ghafilin, dan lupanya orang-orang yang lalai. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdhibi. Wa ba'du, dan setelahnya hadza, adapun ini, kitabun adalah sebuah kitab, fi ghayatil ikhtisari, fi ghayah di puncak, al ikhtisar ringkasan, wat tahdhib dan ringkasan. Tahdhib ini bermakna tersusun rapi begitu ya, susunan yang rapi. Jadi kitab ini adalah ghayatil ikhtisar. Ghayah ini puncak, ikhtisar ringkasan, berarti ringkasan yang sangat ringkas. Wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma bit-taqrib liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad-din. Wada'tuhu, saya membuatnya. Kalau arti asal dari wada'a adalah meletakkan. Artinya meletakkan, untuk membuatnya. Wada'tuhu, saya membuatnya, alal kitab, saya membuat kitab alal kitab, membuat apa? Syarahnya berarti ya. Wada'tuhu, saya membuatnya, alal kitab, sebagai syarah dari kitab, al-musamma, yang diberi nama bit-takrib, dengan takrib. Liyantafi'a bihi, liyantafi'a, agar menjadi manfaat, bihi, dengan kitab takrib itu, al-muhtaj, siapa? Orang-orang yang butuh, minal mubtadi'ina, dari mubtadi, dari para pemula, li furu'i syariah wad din, bagi cabang-cabangnya ilmu syariah, wad din, dan agama. Wada'tuhu, jadi kitab ini adalah syarah dari kitab takrib karangan Abi Suja. Dibuat kitab ini liyantafi'a bihil muhtaj, agar kitab takrib ini lebih bermanfaat kepada orang-orang mubtadi'in, li furu'i syariah wad din, untuk mengetahui cabang-cabang syariat dan agama. Wa liyakuna wasilatan linajati yaumal qiyamah. Wa liyakuna, dan semua agar ada apa itu kitab syarah itu, wasilatan, menjadi wasilah, linajati, akan keselamatanku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa naf'an, dan menjadi manfaat, li ibadihil muslimina, innahu sami'u du'ai ibadih. Wa naf'an, menjadi manfaat, li ibadihi, bagi hamba-hambanya, al-muslimin, para muslim, innahu, sungguhnya Allah, sami'u du'ai ibadihi, sami'u, maha mendengar doa ibadihi, doa hamba-hambanya, wa qaribun mujib, dan maha dekat, maha mengabulkan. Wa man qasadahu la yaghib, wa man, dan adapun orang, qasadahu, yang menuju kepada Allah, la yaghib, tidak akan pernah hampa ya, tidak akan pernah merasa hampa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, dan apabila sa'alaka, meminta kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, dariku, fa inni, sesungguhnya aku, qaribun, adalah maha dekat. Jadi kitab ini ditulis oleh beliau juga sebagai wasilah agar beliau nanti najah, sukses di akhirat. Dan kitab ini ditulis oleh beliau, syarah ini, untuk menjadi manfaat bagi hamba-hamba Allah, li ibadil muslimin, innahu sami'u du'ai ibadi, sungguhnya Allah itu maha mendengar doa hambanya, wa qaribun mujib, maha dekat, maha menjawab
doa hambanya, wa man qasadahu la yakhib, dan yang menuju kepada Allah itu tidak akan hampa, tidak akan dihampakan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, dan sungguhnya aku maha dekat. Demikian muqaddimah dari kitab Fathul Qarib ini. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.